Wis ning omah wae rasa budal OWD, lek maksa awake sakno Persebayane, lek maksa awake sakno Persebayane. Tulung kerja samane dielingno kancane, lek maksa budal mengko dikurangi poine, lek maksa budal mengko dikurangi poine. Mendingan nobar wae karo kanca-kancane, digawe maskere ben ra kene Satpol PP, digawe maskere ben ra kene Satpol PP. Wayahe nyambut gawe mending live streaming wae, isi paketane ojo njaluk hotspot ae, isi paketane ojo njaluk hotspot ae. Salam satu nyali. Wahane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, wani. Piye kabare dulur-dulurku bonek dan bonita. Papa Romi harap dulur-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Dan saya yakin dulur-dulur juga pasti berbahagia pada Sabtu malam ini, karena walaupun hasil berkesudahan Persebaya 0, Persela 0, namun Persebaya dipastikan lolos ke 8 besar. Dan hasil imbang ini memang bagaimana kita melihatnya itu? Karena praktis Persebaya mengambil inisiatif serangan sedari menit awal. Dan tercatat ada peluang emas dari Adi Setiawan, kemudian Akbar Firmansyah, kemudian ada fast time dari Samsul Arif di babak pertama, dan semuanya bisa dimentahkan oleh penjaga gawang dari Persela Lamongan, Dwikus ya. Memang tampil cukup luar biasa penjaga gawang dari Persela Lamongan. Dan hal tersebut juga tidak terlepas dari bagaimana lini belakang dari Persela Lamongan yang cukup disiplin ya. Dan Persela Lamongan saya pikir memiliki pertahanan yang luar biasa, dan itu terbukti bagaimana PSS Sleman bermain imbang, kemudian Madura United bermain imbang, dan kini Persebaya bermain imbang ya. Dan jika Papa Romeo melihat bagaimana Persebaya bermain, saya pikir Persebaya sudah sangat total, dan kredit poin untuk Satria Tama yang berhasil mementahkan peluang-peluang emas dari Persela Lamongan di akhir-akhir babak kedua. Kemudian Rahmat Irianto dan Rizky Ridho yang bermain di jantung pertahanan juga tampil impresif. Jadi ya inilah hasilnya imbang, dan sekali lagi congratulations buat Persebaya yang berhasil lolos ke 8 besar ya. Kemudian klasmen Papa Romeo dapat dari Forza Persebaya. Persebaya masih berada di pucuk ya, sangat dingin berada di pucuk dengan torehan 7 poin, disusul dengan Madura United dan PSS Sleman mengkoleksi 4 poin, dan Persela Lamongan begitu juga Persik dengan 3 poin masing-masing. Dan dari hasil grup C hanya Madura United yang sudah mencatatkan 4 pertandingan. Artinya masih sangat terbuka bagi PSS Sleman, Persela atau Persik untuk mendampingi Persebaya lolos ke 8 besar. Dan di 8 besar sendiri Persebaya sudah ditunggu, entah melawan Persib jika Persebaya menjadi runner up,
atau Bali United ketika Persebaya menjadi juara grup. Dua klub tersebut sama-sama tidak bisa dipilih, artinya dua klub kuat ya. Namun saya yakin Coach Aji sudah pasti akan meramu bagaimana timnya nanti bermain, dan melawan PSS Sleman saya pikir lebih afdolnya Persebaya mengunci juara grup ya. Melawan PSS Sleman nanti saya pikir pemain-pemain yang belum turun gelanggang bisa diturunkan, karena Alwi, kemudian Koko Ari Araya, Adi Setiawan, Syamsul Arif yang sudah terpincang-pincang hamstring tadi kelihatannya, juga harus diganti ya, supaya nanti di 8 besar benar-benar ada recovery dari pemain-pemain inti Persebaya Surabaya. Dan ada sedikit catatan dari Papa Romeo terkait pertandingan melawan Persela tadi. Kita tahu bahwa kunci permainan Persebaya adalah Ricky Kambuaya dan Randy Irwan ketika dimasukkan. Dan tadi pun ketika dimasukkan, kedua pemain tersebut bermain sangat impresif. Intensitas serangan dari Persebaya juga tinggi ya, meningkat. Namun hal tersebut yang saya rasa berhasil dibaca oleh Persela Lamongan. Bagaimana Ricky dan Randy Irwan selalu mengubah situasi permainan, dan itu terlihat ketika melawan Persi Kediri, terlihat ketika melawan Madura United, dan Persela benar-benar menjaga kedua pemain tersebut. Itu terlihat bagaimana Lucky Wahyu melakukan pelanggaran sampai pelipis di Randy Irwan juga terluka. Kemudian Ricky Kambuaya juga ditempel sangat ketat oleh pemain tengah Persela. Jadi praktis tidak bisa melihat soloran dari Ricky Kambuaya yang biasanya menusuk sampai ke kotak 16. Jadi ini yang memang harus difikirkan oleh Coach Aji Santoso. Ketika dua pemain tersebut tidak mampu mengubah situasi pertandingan, kemudian apa yang akan dilakukan? Apakah formasinya yang dirubah? Karena praktis melawan Persela tadi tetap menggunakan 4-3-3 ya. Nah, 8 besar nanti sudah bukan main-main. Ada Persib di sana atau Bali United yang menunggu. Dan ketika deadlock seperti ini, hal apa yang perlu dilakukan oleh Coach Aji untuk merubah ini? Saya yakin tim kepelatihan Persibaya sudah memikirkan hal tersebut. Namun Papa Romeo menyampaikan, ini terlihat bagaimana Kambuaya dan Randy Irwan dimatikan, situasinya tetap seperti ini ya. Dan terakhir dari Papa Romeo, bagaimana tadi credit point juga untuk Kemaluddin yang bermain starter di 10 menit awal, tampil impresif, kemudian mampu memutus arus serangan lawan. Namun kita tahu bahwa Kemaluddin yang bermain di defensive midfielder bermain saat ini di deep lying playmaker. Jadi memainkan peran seperti tadi disebutkan oleh komentator, memainkan peran seperti Misbakus Solihin ya. Kemudian tendangan bebas dari Kemaluddin yang sempat menyamping sedikit lah 1 meter dari mistar gawang Persela Lamongan. Kemudian tusukan-tusukan penetrasi dari Kemaluddin juga sempat di awal babak pertama merepotkan ya pertahanan dari Persela Lamongan. Jadi kedepannya memang saya pikir perlu ditambah jam terbang. Kemudian Supriyadi juga tadi bermain sangat ngeyel, kredit khusus juga untuk Supriyadi. Berani fighting dengan pemain-pemain Persela dan sempat beberapa kali melakukan tusukan-tusukan ke kotak 16. Namun sayang memang passingnya belum sampai pada titik disambut oleh striker. Kemudian terakhir juga Akbar Firmansyah luar biasa, tampil total ya tadi itu di 90 menit, dan ini satu catatan yang sangat luar biasa bagi Akbar Firmansyah. Dan sempat tadi kurang lebih dari menit pertama hingga menit 80 Akbar sangat aktif sekali untuk melakukan tusukan penetrasi ke depan dan sempat membuat pertahanan dari Persela Lamongan kocar-kacir, dan ada satu tembakan shoot on goal yang
sekali lagi memang penjaga gawang Dwi Kus tampil cukup luar biasa. Dan monggo silakan dulu tulis di kolom komentar bagaimana permainan Persebaya melawan Persela hari ini, dan kira-kira apakah sependapat dengan Papa Romeo ketika Ricky dan Randy Irwan posisinya dimatikan. Saya pikir permainan Persebaya susah untuk berkembang, ya. Nah, kira-kira apa nih masukan dari dulur-dulur supaya ritmenya berubah? Apakah polanya, formasinya dirubah atau gimana? Silahkan, kita akan berdiskusi di kolom komentar. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo segen-segen lur. Di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang bayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di belahan tiga YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, one.